Perkenalkan, nama saya Mary Putri Tami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat, yaitu mengenai memahami konsep dan analisis univariat. Yang pertama itu pengertian sampel. Sampel merupakan subkelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sedangkan populasi itu sendiri merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang dimiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti, atau populasi yaitu keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa, atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Kemudian itu ada bias atau kesalahan sistematis, yaitu keadaan di mana terjadi penafsiran efek yang tidak benar dalam hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kesalahan ini terdiri dari bias seleksi, bias informasi, dan bias pengacu. Kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai sampling error. Dalam melaksanakan riset, penelitian biasanya melakukan analisis terhadap sampel, dan karena sampel menjadi fokus perhatian, maka diperlukan suatu cara yang digunakan untuk membandingkan hasil diperoleh dari sampel dengan apa yang sebenarnya terjadi pada populasi. Perbandingan tersebut peneliti menentukan ketepatan, dan mereka dapat memperhitungkan error, yaitu kesalahan mungkin terjadi. Setiap peneliti memiliki 3 jenis kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan sampling atau sampling error. Yang kedua itu kesalahan pengukuran atau measurement error. Yang ketiga itu kesalahan random. Kemudian kesalahan sampling atau sampling error terjadi pengukuran yang dilakukan terhadap suatu sampel tidak mencerminkan atau tidak berhubungan dengan apa yang dalam populasi yang diwakili sampel tersebut. Kemudian di sini juga saya menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah salah satu komponen terpenting dalam penelitian, sebab teknik penarikan sampel merupakan teknik yang menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Secara garis besar, teknik penarikan sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama probability sampling, yang kedua itu non-probability sampling. Yang pertama itu probability sampling, yaitu pembagian sampling dengan cara acak atau random, dan yang kedua itu non-probability, yaitu sampling adalah teknik penentuan sampel dengan tidak acak. Jadi keduanya ini, yang probability itu pembagian yang secara acak atau random, yang kedua itu non-probability, ialah tidak acak. Kemudian dijelaskan kembali, yaitu tentang pengolahan data. Pengolahan data itu merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan baik dan benar. Kegiatan dalam proses pengolahan data yaitu terdapat 3. Yang pertama itu memeriksa data atau editing. Yang kedua itu memberi kode. Yang ketiga itu menyusun data. Yang pertama, pemeriksa data, yang dimaksud adalah proses editing, ialah memeriksa data yang dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan. Yang kedua itu pemberian kode, ialah misalnya contohnya jenis kelamin, untuk laki-laki diberi kode 1, sedangkan wanita diberi kode 2. Yang ketiga itu penyusun data atau tabulasi, merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlah atau disusun. Kemudian penataan data, itu yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua itu distribusi frekuensi relatif, yang ketiga itu distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya yaitu penyajian data, merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami, dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana mungkin dan jelas agar mudah dibaca oleh si pembaca.
Penyajian data itu berupa tulisan, tabel, dan grafik. Kemudian di sini menjelaskan tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi relatif. Yang kedua itu distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga itu distribusi frekuensi relatif kumulatif. Itu campuran dari yang satu dengan yang kedua. Yang terakhir itu tabel distribusi frekuensi relatif. Apabila dari tabel ini diubah ke dalam bentuk presentasi, misalnya itu, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi penyajian relatif kumulatif. Atau dengan kata lain, tabel distribusi relatif kumulatif adalah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif. Baiklah, sekian mengenai penjelasan mengenai artikel yang saya buat, yaitu memahami konsep dan analisis univariat. Saya ucapkan terima kasih.